Wele 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 wele. Hah, masa sih polisi nggak bisa nangkap tukang cabul satu ini? Ya, ini luar biasa loh. Kasusnya bukan sehari dua hari atau sebulan dua bulan. Kasusnya udah bertahun-tahun. Tapi kok bisa ya polisi, ya saya anggap kalah. Nggak bisa nangkep ya anak kiai tukang cabul ini. Ada apa? Ya, apakah Jombang itu bukan Indonesia sehingga polisi tidak punya akses untuk masuk ke pesantren dan menangkap anaknya kiai tukang cabul ini? Sehebat apa sih? Masa sih polisi nggak bisa gitu loh? Sudah bertahun-tahun kasus ini yang sudah saya pernah bahas tahun lalu. Sampai hari ini belum bisa ditangkap. Bahkan anak kiai ini masih bisa buat konser, masih bisa jalan-jalan. Ini drama apa, Pak Polisi? Ini drama atau memang polisi benar-benar nggak bisa nangkap gitu loh? Kalau polisi nggak bisa nangkap, kok polisi lemah banget sih? Ini sih pertanyaan saya sebagai orang awam ya. Karena apa? Menurut saya polisi itu punya akses. Ya kan? Teroris aja bisa diciduk oleh kepolisian. Masa sih anak kiai begini nggak bisa? Apa problemnya? Mungkin saja ya. Problemnya kiai ini orang terpengaruh di Jombang. Dan banyak orang-orang tolol ya yang tetap membela tukang cabul ini. Ngeri kawan, ngeri. Padahal kasusnya sudah terang benderang. Kalau memang engkau tidak punya salah, kenapa kamu takut untuk menghadap kantor polisi? Kenapa kamu takut untuk datangi kantor polisi? Kenapa harus ngumpet? Itu kan logikanya kalau memang tidak bersalah. Karena selalu mereka berkelit bahwa itu fitnah, itu fitnah. Ini ya, sudah berbuat lalu dibilang fitnah. Kalau memang fitnah, ya datangi aja kantor kepolisian, berikan keterangan secara terang benderang, kan selesai. Kenapa harus takut? Itu kan logikanya. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Bantu subscribe channel ini, bantu viralkan video ini, dan dukung terus ya pembangunan rumah ibadah kami yang ada di Pedesaan yang hari ini sudah dilakukan peletakan batu pertama. Terima kasih. Informasinya ada di deskripsi video ini. Tuhan memberkati ya. Oke, anak diduga menikmati tubuh gadis belia. Ya, Pak Kiai langsung beri reaksi keras bela putra tercinta. Dan yang herannya polisi gagal gagal lagi untuk menangkap anak kiai tukang cabul ini. Ini ya, Tribun Pekanbaru 6 Juli 2022 pukul 09.23. Ini ketika Kapolda mendatangi ya kediaman dari anaknya Pak Kiai ini. Malah Pak Kiainya bela anaknya. Malah ke polisi diceramahin. Kok susah banget, kok lemah banget sih kita kan. Aduh, saya heran ya, atau entahlah ya, saya kali yang nggak ngerti yang bagaimana cara kerjanya polisi. Saya tahu polisi itu hebat loh, hebat polisi. Tapi kenapa sih di Jombang ini tidak bisa selesai masalah ini? Sudah bertahun-tahun. Ya ini ya, Tribun Pekanbaru.com. Berita keras ya, kerasnya reaksi yang diberikan oleh kiai ini demi membela anaknya yang diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap gadis belia. Pria itu merupakan seorang kiai di Jombang yang juga salah satu pengasuh pondok pesantren di sana. Sang kiai memperlihatkan reaksi kerasnya itu pada saat polisi datang ke wilayah pondok pesantren yang diasuhnya. Putranya yang dituding melakukan pencabulan membuat Pak Kiai ikut menanggapinya. Dengan tegas, Kiai berinisial MM menyuruh polisi segera meninggalkan pondok pesantren tersebut. Luar biasa ya. Kok polisi diperintah-perintah gitu loh. Polisi kok nggak ada ketegasan? Apa sih masalahnya? Saya juga masih bingung. Dan yang saya dengar sih masyarakat di situ, entahkah masyarakat setempat atau orang dari luar yang
memberikan penolakan keras untuk ditangkap anak kiai ini. Mereka nggak prihatin ya kepada anak-anak korban pencabulan itu, atau mereka itu sepertinya setuju aja ketika terjadi pencabulan. Ya jadi wajar lah ya, kenapa banyak sekali ponpes itu menjadi sarangnya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ngeri kawan. Anak kiai yang dituding melakukan tindakan tercela itu berinisial MZ ya, sudah umur 46 tahun. Jangan-jangan namanya Muhammad lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Ya karena hari-hari ini nama Muhammad itu sangat sangat sakral ya. Ya. Sementara pondok pesantren yang dikelola sang kiai berada di kawasan pelosok Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut Kiai MM, kasus yang dialamatkan kepada putranya itu hanyalah masalah keluarga. MM pun meminta kepada polisi supaya tidak menangkap anaknya demi untuk keselamatan kita bersama. Apa maksudnya demi untuk keselamatan kita bersama? Ini kan kalimat-kalimat ancaman ya. Demi untuk kejayaan Indonesia Raya. Apa hubungannya dengan kejayaan Indonesia? Justru Indonesia tidak akan jaya kalau para pencabul anak santriwati ini ya dibiarkan. Ini kan manusia-manusia laknat sebenarnya. Ya kan? Masalah ini masalah keluarga, untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah fitnah ini, difitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga, ungkap MM melalui mikrofon pengeras suara pada Selasa tanggal 5 bulan 7 2022. Ya, selalu nada-nada ancaman yang dilontarkan oleh mereka. Untuk itu, kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan memaksa diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja pungkasnya. Lagi-lagi ya, memakai nama Allahu Akbar. Ya, untuk melindungi diri kawan-kawan. Jangan-jangan ada lagi yang sambung takbir ya kan? Luar biasa ya. Saat itu Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat berusaha melakukan negosiasi dengan pihak keluarga menangkap M1. Haruskah negosiasi segala macam gitu loh? Dikepung. Warga Jombang sempat dikagetkan banyaknya mobil kepolisian yang tersebar di seantero kabupaten yang memiliki luas wilayah sekitar 1115,09 km persegi itu sejak siang hingga malam pada Minggu tanggal 3 bulan 7 2022 kemarin. Mobil-mobil polisi menyebar hingga perbatasan wilayah Jombang dengan kabupaten lain. Kapolres berlutut kepada Kiai Jombang untuk serahkan putranya. Waduh, kenapa sih Kapolres harus berlutut gitu loh? Lucu ya kawan-kawan ya. Anaknya Kiai yang salah, kenapa Kapolresnya berlutut? Inilah saya lihat bentuk penghormatankah atau kelemahankah, entahlah ya kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan Sobat Waras berikan komentar ya. Jadi Kapolres ini berlutut kepada Kiai Jombang untuk serahkan putranya yang jadi DPO pencabulan. Polisi dari Subdit 3 Jatanaras dan Subdit 4 Renakta ya di Treskrimum Polda Jatim berupaya menangkap M1. M1 adalah seorang anak Kiai MM Jombang. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menerangkan pihaknya melakukan upaya penangkapan terhadap M1 pada hari itu dimulai sekitar pukul 12.45 WIB saat di jalan raya di Jombang. Tim dihalang-halangi oleh mobil bernomor polisi S1741 ZJ. Akibat peristiwa tersebut salah satu anggota kami terjatuh, ujar mantan Kapolsek Wonokromo itu pada Selasa 5 bulan 7 2022. Kemudian selanjutnya Kombes Pol Dirmanto pihaknya kembali melakukan upaya penghadangan terhadap mobil tersebut
dan berhasil diamankan. Sopir melarikan diri, namun 2 orang yang ada di mobil tersebut kami tangkap, katanya. Mantan Wadir Lantas Polrestabes Surabaya itu menambahkan saat dilakukan pemeriksaan di mobil tersebut ditemukan barang bukti senjata api berjenis airsoft gun. Wow, sadis, ada senjata api. Ini sudah kayak pengamanan Taliban ya. Bayangkan, mereka punya senjata api. Ini siap-siap untuk melawan polisi ini. Upaya tindak lanjut kami adalah terus melakukan upaya pengejaran terhadap M.Sat, Pungkas Kombes Pol Dirmanto. Lalu tanggapan kuasa hukum, pengacara M.Sat mengatakan pihaknya enggan menanggapi perihal adanya upaya paksa dari pihak kepolisian itu. Ia menyerahkan informasi mengenai adanya insiden penangkapan paksa terhadap kliennya kepada pihak keluarga M.Sat. Lebih tepat, soal ini ditanyakan ke pihak keluarga atau ponpes saja. Saya belum diinfokan langsung dan tidak ada di lokasi. Pungkas Denny saat dikonfirmasi tribunjatim.com. Ya, sumber Tribun Bogor. Ya, sadis kawan-kawannya. Luar biasa mereka memberikan pembelaan, bahkan ada senjata api loh. Wah, ini menurut saya kepolisian sudah tidak bisa terus mengalah kepada kiai. Bila perlu kiai itu juga ditangkap karena berusaha melindungi DPO. Ini kalau kasus-kasus lain biasanya yang melindungi ya DPO itu biasanya ditangkap juga. Kok seharusnya kiai ini ditangkap juga bersama anaknya, karena apa? Sudah melindungi ya pelanggar hukum, tukang cabul, santriwati. Di mana keadilan? Di mana polisi kerjanya kalau begini? Giliran yang MKC aja ditangkap langsung. Giliran Saifuddin aja dikejar-kejar. Paul Sang dikejar-kejar. Tapi lihatlah ini. Ditangkap aja susah. Apa masalahnya ini? Saya juga bingung. Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan? Apa masalahnya? Hah? Kawan-kawan ya? Secara undang-undang KUHP, Kiai Jombang masuk kategori untuk diseret kerana hukum karena menghambat melindungi proses penyelidikan terduga pelaku perzinahan. Tuh. Dan kok melempem karena ada intervensi dari pihak tersebut. Hadeh, citra penegak hukum dikalahkan ya, berkaitan agama rupanya ya. Iya, betul ya. Seharusnya ditangkap itu. Kalau kiai bela kebatilan zina, berarti itu ya kiai pun pernah berbuat yang sama, bisa jadi. Mirisnya perilaku kiai. Gimana Indonesia mau jaya bila ada manusia cabul masih keliaran dan nggak diproses hukum? Dia bilang untuk kejayaan Indonesia Raya, kelompok nganu emang suka halu. Padahal gara-gara kelompok nganu mayoritas Indonesia nggak kaya-kaya. Bapak gila, pemikiran gemblung. Ya, jadi menurut saya polisi nggak boleh kalah sama kiai somplak ini. Ya somplak dong. Kalau memang anakmu nggak salah, kenapa harus takut untuk diselidiki oleh kepolisian? Coba Anda mikir dengan waras. Bantu viralkan ya video ini Sobat Waras ya. Bantu dukung terus pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan ya. Informasinya ada di deskripsi video ini. Terima kasih kalian semua luar biasa. Tuhan memberkati dan salam waras. Bye-bye.